Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Bapak akan mencoba ya menjelaskan teknik analisis berikutnya, yaitu teknik analisis rasio ya. Tapi ini teknik analisis rasio yang akan saya bahas pada video kali ini ya anak-anak. Ini masih bagian yang pertama ya. Jadi analisis rasio yang kita bahas ini di bagian pertama ini meliputi nanti rasio profitabilitas dan juga rasio aktivitas. Nah, di sini juga saya belum membahas teknik analisis rasionya untuk pembahasan hasilnya ya. Tapi di sini hanya kita membahasnya itu bagaimana cara menghitung rasionya dan juga bagaimana memaknai hasilnya, tapi belum membahas dari seluruh hasil ya, hasil rasionya. Nanti pembahasan insya Allah akan saya jelaskan saat setelah semua analisis rasio kita bahas ya. Oke, baik anak-anak, di sini langsung saja ya. Pertama, analisis yang pertama adalah analisis profitabilitas ya. Apa sih analisis profitabilitas itu ya? Ini merupakan analisis rasio keuangan yang hasilnya nanti hasil dari rasionya ini kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba ya. Jadi melalui analisis rasio profitabilitas ini intinya poinnya adalah menilai kemampuan perusahaan dalam menciptakan labanya. Nah, di sini analisis profitabilitas itu nanti akan dibagi menjadi dua ya. Pertama, keuntungan dalam memberikan pengembalian atas investasi ya. Yang kedua, keuntungan yang dilihat dari kinerja operasionalnya. Oke, pertama untuk yang pengembalian atas investasi. Apa aja sih rasio profitabilitas yang untuk mengukur pengembalian atas investasi? Itu ada dua ya, rasio return on asset sama return on equity. Nah, return on asset itu merupakan rasio ya yang menunjukkan hasil return atau pengembalian ya dari aset yang sudah kita investasikan. Di mana menginvestasikan aset ini berapa sih labanya yang akan diperoleh ya. Nah, terus return on equity ya. Ini merupakan rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas return atau pengembalian dari modal ya, modal bersih yang disetorkan oleh para investor. Jadi, berapa sih laba yang nanti mampu diciptakan ya dari murni jumlah modal ya, modal yang semuanya telah diinvestasikan oleh investor. Nah, berapa nanti pengembaliannya? Itu adalah rasio-rasio untuk yang mengukur keuntungan dari tingkat pengembalian investasinya. Nah, berikutnya ya masih rasio profitabilitas itu adalah rasio kinerja operasional ya. Nah, di sini rasio kinerja operasional ini terdiri dari rasio margin kotor ya, rasio margin operasional ya, lalu rasio margin laba bersih tahun berjalan. Nah, rasio kinerja operasional ini intinya dari ketiga rasio ini poinnya adalah ya kita dapat mengetahui ya. Jadi laba itu dihasilkan dari aktivitas penjualan itu tuh menciptakan berapa sih laba yang berhasil diciptakan ya. Dari analisis kinerja operasional ini jadi kita bisa tahu juga ya apakah sebenarnya efisiensi pengelolaan beban yang dikelola oleh perusahaan selama periode tahun berjalan itu ya. Karena dari satu penjualan itu kita nanti mampu melihat ya, melihat berapa sebenarnya labanya yang dihasilkan. Nah, dari melihat berapa laba yang dihasilkan berarti kita bisa menjudge atau menilai beban-bebannya ini terlalu over atau bagaimana ya. Di sini ada tiga ya anak-anak. Ada rasio margin operasional, sama rasio margin laba bersih tahun berjalan. Nah, kalau rasio margin kotor atau laba kotor, ya intinya kita dapat mengetahui ya sebenarnya setiap
penjualan atau Rp1 penjualan itu mengandung berapa sih laba kotornya ya. Berapa persen sih laba kotornya, berapa sih Rp1 dari penjualan yang dihasilkan tuh menciptakan berapa rupiah laba sih, laba kotor ya. Sama sebenarnya margin operasional dan laba bersih ya. Kalau margin operasional berarti berapa sih sebenarnya ya setiap Rp1 penjualan yang dihasilkan tuh laba operasionalnya berapa ya. Jadi bisa diketahui juga berapa sih proporsi dari beban-beban operasional keseluruhannya berapa ya. Tuh ya, sama seperti laba bersih tahun berjalan ya. Intinya nanti semakin dia ke laba bersih ini ya, pasti margin kotor akan lebih besar dari margin operasional ya. Margin operasional bakal lebih besar dari laba bersih karena hitungannya ini mencakup, kalau laba bersih tahun berjalan nih nanti akan mencakup semua beban ya anak-anak ya. Kalau margin kotor kan hanya beban-beban utamanya saja ya, beban pokoknya ya. Kalau margin operasional hanya mencakup beban-beban operasional, non operasionalnya tidak termasuk ya. Oke, itu ya, ini adalah analisis profitabilitas. Oke, ini sebenarnya ada rumusnya ya anak-anak, tapi nanti rumusnya bisa sekalian kita bahas, sekalian latihan ya. Sekalian dibahasnya pas ngerjain kasus ya, biar lebih gampang memahaminya. Sini teorinya dulu ya. Oke, itu adalah analisis profitabilitas ya dengan menggunakan rasio. Jadi ada dua ya tadi. Pertama rasio kinerja operasional, sama satunya ini adalah rasio tingkat pengambilan investasi. Oke, berikutnya adalah untuk menganalisis aktivitas ya. Di sini kita menyebutnya rasio aktivitas ya. Ini rasio aktivitasnya apa sih sebenarnya ya? Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, termasuk efisiensi dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang ada ya. Nah, apa aja sih sebenarnya rasio-rasio untuk mengukur efektivitas aktivitas perusahaan itu ya? Ada rasio perputaran piutang. Nah, intinya kalau rasio perputaran piutang ini kita hanya melihat ya sebenarnya berapa lama sih piutang itu berputar dalam satu periode ya, periode akuntansi ya, atau periode operasi ya, biasanya 12 bulan ya satu periode operasi itu ya. Nah, jadi berapa lama dia berputarnya, lama enggak ya. Poinnya di sini semakin dia sering berputar ya, perputarannya makin besar, ya dia akan semakin bagus ya. Sama halnya seperti perputaran persediaan. Di sini intinya kita hanya melihat berapa lama sih persediaan itu siklusnya ya. Kalau dia semakin dikit berarti persediaan itu banyak yang makin ngendep ya dan jarang digunakan. Kalau semakin dia besar nilai perputarannya berarti sering digunakan persediaan itu. Ya digunainya buat apa? Ya untuk memperoleh penjualan ya, untuk diolah ya, untuk dijual persediaannya. Terus rasio perputaran modal kerja. Nah, di sini sebenarnya rasio perputaran ini kita bisa menilai ya, sebenarnya setiap Rp1 modal kerja itu bisa menciptakan berapa penjualan sebenarnya ya. Terus juga rasio perputaran aset juga sama ya. Rasio ini menunjukkan untuk mengukur seberapa besar sih sebenarnya kontribusi dari setiap aset tetap itu dalam menciptakan penjualan ya. Nah, yang terakhir adalah rasio perputaran total aset ya, sama ya. Jadi ini adalah kalau yang ROA ini kalau yang ini beda ya sama ROA ya. Kalau total aset ini berarti kita ingin mengukur sebenarnya kontribusi total aset ini ya terhadap penjualan tuh bagaimana ya tuh. Oke, inilah gambaran rasio-rasio yang akan kita bahas ya anak-anak ya. Ada profitabilitas sama aktivitas ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke praktiknya, praktek menganalisisnya ya. Nah, di sini kita akan mengambil contoh ya, contoh satu contoh perusahaan ya, anak-anak. Dimana di sini saya akan mencoba menganalisis ya, menghitung rasio untuk perusahaan nih.
PT Sumber Alvaria Trijaya, atau ya biasa kita sebutnya ini adalah Alfamart ya. Nah, jadi Alfamart ini ya punyanya si PT Sumber Alvaria Trijaya ini ya. Ini adalah Alfamart ya. Alfamart ya. Kalau kalian udah tahu, Alfamart tuh sangat terkenal ya, saingannya Indomaret ya. Nah, ini yang PT yang pemiliknya adalah PT Sumber Alvaria Trijaya ini. Tuh ya. Oke. Di sini ya tahap awalnya ya anak-anak dalam menganalisis rasio atau menghitung rasio, kita ambil dulu data-data penting ya yang ada di setiap laporan keuangan ya. Kalau untuk rasio keuangannya adalah profitabilitas dan aktivitas ya, ini kita masih cenderung menggunakan data-data yang ada di neraca ya. Ini laporan posisi keuangan sama laporan yang ada di penghasilan komprehensif lain atau laporan laba rugi ya. Nah, kita ngambilnya di sini ya. Apa aja sih Pak yang diambil datanya? Ya kita menyesuaikan anak-anak ya. Nah, nanti menyesuaikan apa aja datanya itu kan nanti rumusnya ada tuh di ringkasan yang Bapak kasih ya. Ya kalian harus menyesuaikan. Misalnya kalau mau nyari ROA, ROE ya, berarti kan harus perlu data penjualan laba rugi ya, laba rugi sebelum pajak ya, laba tahun berjalan setelah pajak, laba tahun berjalan, sama aset tetapnya aset total asetnya ya. Nih. Jadi tinggal menyesuaikan aja kebutuhannya ya. Kalau misalnya perlu menganalisis untuk rasio profitabilitas dan aktivitas ya berarti banyak data-data keuangannya yang perlu diambil ya. Tuh ya, jadi menyesuaikan lagi ya. Pertama, sesuaikan dulu apa sih yang mau dianalisis ya. Dan apa yang mau dianalisis itu ya berarti kebutuhan datanya akan bervariasi ya, tergantung apa yang ingin kita analisis. Oke, pertama ini kita kumpulkan ya data-datanya ya. Nah, ini sudah saya kasih ininya ya. Nah, inilah data-data keuangannya anak-anak ya, yang dibutuhkan untuk menganalisis rasio profitabilitas dan juga aktivitas. Apa aja? Ini ada pendapatan penjualan ya. Ini dapatnya dari mana Pak? Ya, jelas ya. Kalau pendapatan penjualan dari laporan laba rugi ya. Laba rugi dan penghasilan komprehensif. Nih, pendapatan penjualan atau pendapatan netonya ya. Nih ya. Nah, terus laba kotor ya. Laba kotor masih di mana? Kita ngambilnya masih di sini. Laba bruto. Ini sebutan lainnya adalah laba kotor ya anak-anak ya. Nih ya. Nah, laba operasi ya. Nah, laba operasi juga masih di laporan laba rugi ya. Ini laba usaha sebutannya. Nah, ini nih income from operation. Jadi laba operasi itu nama lainnya adalah laba usaha ini ya. Nih. Ya. Berikutnya laba tahun berjalan ya, masih di laporan laba rugi ya. Nah, ini kita dapatnya dari mana? Nah, ini laba tahun berjalan ini adalah laba, kalau nama lainnya kadang ada yang menyebutnya laba bersih ya. Ini. Jadi ini laba yang benar-benar perhitungan semua aktivitas atau bisnis realnya perusahaan, baik yang operasional utama, operasional lain-lain, bahkan non operasional. Inilah labanya perhitungannya ya. Tuh. Salah. Ini ya. Nah, berikutnya piutang ya. Nah, anak-anak di sini piutang ya. Piutang di sini ya. Kita hanya akan kita ambil dari laporan posisi keuangan ya anak-anak ya, di bagian aset ya. Nah. Dan piutangnya di sini bukan berarti piutang semuanya anak-anak ya. Karena di sini piutang ya. Piutang itu ada dua sebenarnya, ada piutang usaha sama piutang lain-lain ya. Nah, kalau untuk mengukur perputaran piutang, rasio perputaran piutang, yang dilihat di sini adalah sebenarnya piutang dari aktivitas penjualan.
aktivitas penjualannya. Berarti apa? Piutang usaha ini ya. Karena piutang usaha ini piutang yang muncul murni dari aktivitas perdagangan perusahaan ya. Nah, inilah yang akan dihitung ya. Nah, ini piutang usahanya, piutang netonya ini terdiri dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Berarti ini yang dijumlahkan ya. Ingat, ini adalah kita melihat perputaran piutang dari aktivitas perdagangannya ya, jual belinya, bukan piutang lain-lain ya. Piutang lain-lain ini ini adalah piutang di luar dari piutang usaha dagang ya. Nah, kalau intinya kalau piutang usaha itu piutang yang murni dari perdagangan perusahaan ya. Ini yang dipakai. Berarti jumlah piutang usahanya adalah dari pihak berelasi berapa sama pihak ketiganya berapa ya. Pihak berelasi, kenapa kok ada dua Pak di sini sebenarnya? Sebenarnya ini piutang ya. Pihak berelasi ini ya memang pihak yang punya hubungan khusus ya ke perusahaan ya. Jadi punya hubungan ke Alvaria Trijaya. Ini adalah piutang yang biasanya bisa juga berasal dari anak usaha ya, bisa juga berasal dari entitas asosiasi di PT Alvaria Trijaya ini ya. Entitas asosiasi itu ya ibaratnya kayak entitas yang punya hubungan khusus ya ke perusahaan. Nah, pihak ketiga ini ya murni ke konsumen anak-anak ya. Jadi jumlah piutangnya ini ya 1475 sama 1759 untuk 2021. Ini saya hitungin nih. Nih ya. Pindahin ke sini ya. Itu ya anak-anak ya. Nah, kalau persediaan ya, persediaan juga masih ya anak-anak. Masih ada di persediaan itu ada di sini jelas ya di aset ya. Ini persediaan nih tuh ya. Aset tetap ya jelas ya ini di aset ya nih. Aset tetap neto ya. Dia langsung dihitungin, gak ada akumulasinya tapi langsung bersih ya. Jadi nggak rumit kita ya. Sama aset lancar ya. Aset lancar itu ada juga di sini ya. Aset lancar nih, total aset lancar ya. Nih ya. Total aset ya, jelas ini total aset semuanya ya, sini ya. Nah, terakhir ekuitas ya. Ekuitas masih di laporan posisi keuangan tapi di bagian ekuitas ya. Ini ya, total ekuitas. Ya. Nah, inilah data-data yang kita perlukan untuk mengukur ya, mengukur rasio aktivitas dan juga profitabilitas. Oke, pertama kita ke profitabilitas dulu ya. Tadi profitabilitas ada dua ya, untuk mengukur return investasi sama untuk mengukur kinerja ya. Nah, untuk investasi di sini ada dua ya, return on asset (ROA) sama return on equity. Terus kayak mana Pak perhitungannya? Nah, ini udah ada tabulasinya ya. Kita udah buat tabulasi, data sudah dikumpulkan. Oke, pertama kita akan menghitung yang 2021. ROA ini ya, return on asset itu rumusnya. Nah, silakan lihat ya, lihat di buku ringkasannya ya. ROA itu adalah laba tahun berjalan ini ya dibagi dengan total aset. Nah, 7% ya. Atau ininya kalau nggak kita persenkan, kalau nggak mau sih ya. Oh, salah ya. Ini. Nah, kalau nggak kita persenkan ya 0,00723 ya. Nah, kalau ROE itu dari mana ya? Laba tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas ya. Nah, ini kalau dia nggak dipersenkan ya. Nah, ini 0,22 ya. Ini untuk tahun 2021 ya. Ini sudah kita hitung ya. Nah, ketemu ya.
Total ROE, total laba tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas. Berikutnya ya, untuk mengukur rasio profitabilitas dari laba kinerja, pertama kita akan ke margin laba kotor ya anak-anak ya. Nah, berarti kalau laba kotor rumusnya adalah total laba kotor tahun berjalan ini ya, yang 2021 karena kita menghitung 2021 ya, dibagi dengan pendapatan penjualan ya. Laba kotor dibagi dengan hal berjalan. Nah ini marginnya. Nah, kalau dia laba operasi, jelas ya, berarti kalau laba operasi di sininya adalah laba operasi ya. Laba operasi dibagi dengan pendapatan penjualan. Nah, 3% ya. Nah, berikutnya untuk mengetahui margin laba tahun berjalan ya. Di sini kita lihat ya, kalau margin laba tahun berjalan jelas ya, laba tahun berjalan dibagi dengan pendapatan penjualan. Nah, ya. Nah, ini kita baru ngitung dulu ya anak-anak ya, baru ngolah data ya. Nah, berikutnya kita akan setelah rasio profitabilitas, kita akan mencoba untuk menghitung rasio aktivitasnya. Oke. Untuk rasio aktivitas ya, di sini ada rasio piutang, persediaan, modal kerja, aset tetap dan total aset. Nah, anak-anak di sini ya, untuk rasio piutang ini kita tidak bisa menghitungnya. Kenapa ya? Kenapa, Pak? Nah, di situ kan udah jelas, Pak, pendapatan penjualan ya, terus ada piutang, Pak, kok nggak bisa dihitung. Nah, di sini anak-anak ya, kita balik ke sini ya. Kita balik ke laba ruginya ya. Oke. Memang dia ada pendapatan itu. Tapi di sini kita tidak bisa mengetahui anak-anak ya, pendapatan neto ini mana pendapatan yang diterimanya secara kredit. Ya. Kalau di laporan keuangan itu tidak dirinci ya. Kita cek di CALK-nya itu kita tidak bisa ya. Kita tidak dapat mengetahui mana yang pendapatannya kredit, mana yang pendapatannya tunai ya. Lah Pak, kan bisa lah dia arus kas Pak. Nah, misalnya arus kas dari kegiatan operasi ini, penerimaan dari pelanggan. Ini arus kas ini anak-anak, ini belum tentu penerimaan kas dari pelanggannya itu murni dari penjualan tahun 2021. Bisa aja berasal dari piutang yang dilunasi yang ada dari tahun 2020 atau tahun sebelumnya yang lunasnya di 2021 ya, piutang dagangnya itu bisa. Itu pasti sudah mencakup sini ya. Jadi nggak bisa kita menjadikan dasar ini sebagai penjualan tunai ya. Nah, untuk itu kita tidak bisa menentukan ya di sini berapa penjualan kreditnya ya. Apalagi PT Sumber Alvaria Trijaya ini ya, kalian tahu sendiri ya, dia kan bisnisnya salah satunya adalah Alfamart ya. Alfamart itu apa ya? Kita beli di Alfamart itu belinya kredit. Enggak kan? Kita ambil barangnya, kita bayar. Nah, ya. Itu berarti udah tunai ya. Ini jadi kita nggak bisa tahu ini mana yang tunai mana yang kredit ya. Mungkin ada yang kredit tapi kita nggak tahu berapa porsinya. Beda nak, misalnya model bisnis perusahaan ini tergantung juga ya anak ya. Bisnis perusahaannya, model transaksi bisnis perusahaannya. Dia lebih cenderung ke kredit atau tunai setiap adanya transaksi. Nah, kalau Alvaria Trijaya ini ya kita tahu ya, dia adalah perusahaan retail. Retail itu artinya apa ya?
Retail itu bisa jadi dia tuh menjual langsung ke end user atau ke consumer langsung, ya. Nah, kalau dia menjual langsung ke consumer, ya, biasanya dia kalau retail itu ya berarti ya bisa jadi eceran belinya. Pasti nggak mungkin dia bisnisnya itu transaksinya itu pembayarannya kredit, ya. Beda misalnya kasusnya ini adalah perusahaan manufaktur, anak-anak. Kalau manufaktur ada kemungkinan pendapatan itu ini didominasi oleh penjualannya kredit. Kalau manufaktur atau perusahaan-perusahaan grosir, nah, biasanya dia akan menjual ke konsumennya atau pelanggannya itu bukan end user, tapi dia ngejualnya ke distributor dan pembeliannya itu pasti skalanya skala besar. Nah, kalau kita tahu sendiri kalau skala besar itu dia biasanya nanti saat barangnya itu dijual, dikirim, itu nanti dikirimin faktur dulu, ya. Nah, kalau kondisi seperti ini berarti cenderung itu penjualannya bisa jadi dia atau pendapatan itu berasal dari penjualan banyak yang didominasi oleh kredit. Jadi nggak langsung dibayar di tempat, ya. Dia fakturnya nyampe baru dilunasin sama konsumennya. Itu tapi kalau perusahaan-perusahaan yang dia biasanya manufaktur, ya. Sekali lagi ini balik ke model bisnis transaksi perusahaan, ya. Dan kalau kita akan mengacu ke laporan keuangan, jelas laporan keuangan ini dia tidak merinci berapa pendapatan itu yang ini dihasilkan oleh kredit, berapa yang tunai, ya. Itu, ya. Lah Pak kan bisa lihat dari piutang ininya juga Pak, piutang usaha, ya. Nggak bisa anak-anak, ya. Piutang ini adalah akun, ya, bukan akun real, dia akun permanen, ya. Jadi dia akan continuously berlanjut ke periode-periode sebelumnya. Beda dengan akun-akun yang ada di laba rugi, anak-anak, ya. Nah, laba rugi sampai laba rugi tahun berjalan ini, dia adalah akun real. Jadi akun yang akan ditutup. Jadi akun yang misalnya pendapatan itu, ya, biar gampangnya, ya, pendapatan itu ini ya murni selama dari 1 Januari sampai 31 Desember 2021 ini. Tapi kalau piutang ini, ya, ini, ya, ini nanti saldonya akan berlanjut ke 1 Januari 2020 gitu loh. Jadi continuously ini, ya. Jadi nggak bisa kita patokannya berdasarkan piutang yang enggak. Karena piutang ini bisa jadi, ya, ini nanti akan melanjut ke tahun berikutnya gitu loh. Ya. Tuh, ya, jadi untuk yang ini kita tidak bisa mengukurnya. Alasannya tadi, ya, karena kita intinya tidak mengetahui berapa penjualan netonya, ya. Neto yang kredit, ya, anak-anak, ya. Oke, sekarang ke persediaan deh, ya. Nah, persediaan ini untuk mengukur perputarannya itu rumusnya adalah pendapatan penjualan ini, ya. Ini kita bagi dengan rata-rata persediaan, ya. Nah, berarti kan rata-rata persediaan, ya, anak-anak, ya. Berarti kita harus ngitung rata-ratanya dulu. Rata-rata itu adalah, ya, sama dengan, ya, saldo awal tahun 2021, ya. Ini loh Pak, kok 2020 Pak? Ingat, 2020 ini kan 31 Desember, ya, 2020. Berarti 31 Desember 2020 tuh sama aja kayak 1 Januari 2021. Karena kan besoknya. Ya kan? Berarti sama aja ini saldo awal tahun 2021, ya. Tuh. Ditambah saldo akhirnya di 2021 nih, ya. Terus dibagi 2. Nah, itulah rata-ratanya, ya. Nah, setelah kita sudah tahu rata-rata persediaannya, ya, berarti tinggal menghitung perputarannya. Perputarannya itu adalah total penjualan 2021 dibagi dengan ini, ya. Ini yang udah kita hitung, ya, total rata-rata persediaan. Nah, ini. Jadi 10,3 kali, ya. Ya.
Terus perputaran modal kerja. Nah, modal kerja ini yang mana, Pak? Nah, modal kerja ini nama lainnya adalah aset lancar, anak-anak ya. Jadi kalau kalian pengen tahu modal kerja itu apa, itu ya aset lancarnya perusahaan ya. Tuh. Nah, di sini sama ya, kita hitung dulu rata-ratanya ya. Nah, rata-ratanya ini sama rumusnya ya. Awal tahun ditambah akhir tahun bagi 2 ya. Dan ini aset lancar. Tambah ini bagi 2. Nah, barulah bisa dihitung ya. Ini penjualan sama ya rumusnya, penjualan ya dibagi dengan ini. Nah, inilah perputarannya ya. Nah, terakhir berikutnya ya aset tetap. Ya, aset tetap. Nah, sama ya, kita harus ngitung rata-ratanya dulu anak-anak ya. Nah, sini aset tetap ditambah ini ya. Kurung dibagi 2. Nah, rumusnya penjualan ya. Ini dibagi dengan rata-rata. Berikutnya perputaran total asetnya. Ya. Sama, kita cari dulu rata-ratanya ya. Berarti di sini kita masukkan total asetnya ditambah ini ya. Bagi 2. Nah, perputarannya penjualan dibagi total aset. Nah, oke. Nah, kita sudah mencari semua ya, sudah menghitung semua rasio-rasionya. Anak-anak di sini sudah ketemu ya. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan masing-masing hasilnya ini apa ya. Tapi kita belum sampai tahap membahas ya. Kita hanya ngejelasin maknanya aja ya. Oke, nah di sini nih hasil analisisnya. Pertama kita bahas yang profitabilitas anak-anak ya. Nih, untuk yang investasi. Nah, di sini ROA-nya ini diketahui 7% ya. Artinya apa? Berarti anak-anak ya, setiap total Rp1 total aset yang diinvestasikan ya. Ya, Rp1 total aset yang diinvestasikan ini akan menghasilkan 0,07 ya. 0,07 laba bersih tahun berjalan ya. Berarti setiap Rp1 total aset yang diinvestasikan itu akan menciptakan 0,07 rupiah laba ya. Tuh. Berikutnya ROE, return on equity 22%, sama artinya ya, berarti setiap Rp1 dana investasi yang disetorkan oleh investor ya, yang ada di ekuitas itu nilai bersihnya ya, itu akan menciptakan 0,022 laba ya. Tuh. Ini maksudnya 22% ya. Nah, berikutnya untuk rasio profitabilitas kinerja. Ya. Pertama, margin laba kotor 21%. Artinya apa ya? Berarti ya, setiap satu penjualan yang dilakukan ya, Rp1 penjualan itu akan menciptakan margin laba kotor atau menciptakan laba kotor sebesar 0,21. Jadi setiap Rp1 penjualan itu nanti akan dapat 0,21 laba kotornya ya. Nah, ini akan berlanjut terus ya sampai dia ke laba tahun berjalan. Pasti nilainya akan semakin kecil anak-anak. Kenapa? Ya karena kalau laba kotor kan hanya mencakup beban pokok aja ya. Tapi kalau laba operasi sama laba tahun berjalan ini udah mencakup semua beban nih. Laba operasi itu ya berarti semua
Udah mulai dari beban pokok ya, sama laba-laba, sama beban-beban untuk kegiatan operasional ya, seperti beban umum, administrasi ya, terus beban pemasaran itu udah mencakup di sini semua ya. Nah, 3% di sini artinya apa? Ya berarti ya setiap satu penjualan itu ya hanya mampu menghasilkan 0,03 rupiah. Ya, dikit banget ya. Berarti kita bisa melihat anak-anak ya, beban ini gede banget ya. Penjualan ini ya, dari laba operasi ini ya. Nah, ini nurun lagi nih anak-anak ke laba tahun berjalan 2%. Berarti setiap satu penjualan itu hanya mampu menciptakan laba tahun berjalan sebesar 0,02. Berarti sederhananya ya 98, ya 98, berapa persen ya, 18% itu tuh beban-beban semua ya. Berarti dikit bener ya dari total penjualan dia itu ya mampu menciptakan laba tahun berjalan. Nah ini ya berarti di sini kisah ketahuan kan sebenarnya beban dia orang ini gede banget ya. Tuh ya anak-anak ya. Ini kalau dia penjualannya nggak banyak ya nggak akan untung ya. Oh dikit bener kok. Ini dikit lagi buntung ini. Ya, aja lama tahun berjalan dikit lagi buntung ini, minus ini. Ya. Oke, itu adalah rasio profitabilitas ya. Nah, sekarang rasio aktivitas nih. Ya. Nah, kalau perputaran persediaan ini intinya adalah ya, berarti selama periode operasional ya atau selama setahun ini diestimasi persediaan itu berputar 10 kali ya, 10,3 kali ya. Berarti dari beli sampai dijual, beli sampai dijual lagi itu dia ada 10 kali perputarannya ya. Nah, ini ya kita hanya mengetahui ini aja ya, berapa kali sih berputarnya ya kalau untuk perputaran persediaan. Nah, untuk perputaran modal kerja ya anak-anak di sini 6,11 ya, berarti sebenarnya setiap satu rupiah modal kerja yang dikeluarkan itu akan menciptakan 6,1 rupiah penjualan ya. Sama halnya seperti perputaran aset tetap ya. Setiap dia Rp1 penjual Rp1 penjual salah 1 modal rupiah aset tetap ya, kok penjualan terus sih, dia akan menghasilkan 13,5 rupiah penjualan. Nah, sama seperti dia setiap 1 rupiah dari total aset itu akan menghasilkan 3,1 rupiah penjualan ya. Nah, ini untuk melihat penjualannya ya, perputarannya ya. Oke, anak-anak. Nah, ini hanya interpretasi hasilnya. Di sini kita belum bisa membahas anak-anak ya. Nanti bagaimana cara membahas hasil ini nanti akan saya terangkan pada pertemuan terakhir ya. Terakhir untuk topik teknik analisis rasio ya. Baik, mungkin itu saja ya untuk penjelasan bagian awal ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Silahkan dicoba untuk berlatih ya. Nah, berlatih di sini saya kasih tugas untuk coba mendiskusikan untuk menganalisis rasio aktivitas dan profitabilitas perusahaan ini Alfamidi ya. Jadi anaknya si Alfamart ini ya. Jadi saudaranya ya. Jadi coba kalian analisis dulu. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.